Padahal Allah Ta'ala kan yang memberikan karunia itu. Masa Allah Ta'ala mau ngasih kita nggak terima kan gitu. Jadi Mas Tirta lain kali jangan nolak lagi ya. Kalau memang ditunjuk jadi pengurus. Baik di Ansor maupun di kemarin. Justru karena saya sudah mengumpulkan hudam-hudam yang tidak aktif tapi ya mau berkumpul, adik saya ini nggak mau. Karena dicarinya apaan pasti nggak nyambung. Itu kerjanya bolak-balik ke Bandung. Gitu. Ke Bandung Pak. Ya tau lah dunia Bandung ya. Ya tahu dunia Bandung. Sampai pada akhirnya mau saya ajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solim. Masya Allah. Pertanyaan saya pertama itu bahasa apa guys? Thailand. searching di Google. Iya. Oh iya. Welcome back bersama saya Yogi Arida, host yang kurang terkenal tapi berharap ingin menjadi viral. Di mana lagi kalau bukan di programnya Solusi Muslim. Itu dong langsung cheers gitu kan, tektokannya mantep. Baik, Sobat Muslim, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah pasti spesial. Tapi ada yang kurang spesial. Enggak, bercanda. Enggak. Pokoknya bintang tamu kali ini dua-duanya seru lah gitu. Kita akan kupas tuntas. Setajam. Bukan. Nggak lah, intinya kita kupas tuntas perihal tentang hudam-hudam atau remaja-remaja masa kini gitu. Kita ngobrol-ngobrol di sini, kita apa ya namanya? Ya, ngobrol santai aja. Bisa bantu gak sih? Oh, ning banget gitu. Iyalah. Iya dong. Baik, gak usah banyak basa-basi lagi. Di depan saya sudah ada Mas Pak Kamil. Pak Kamil sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Kamil sehat? Sehat. Tadi kan habis buka puasa kita ya? Iya. Gimana makanannya, enak Pak? Enak banget. Enak ya, alhamdulillah dananya ada. Dananya ada Pak. Masnya siapa ya? Baik, ini adalah saya panggilnya Mas, Kak, Bang, apa siapa saya panggil? AA. Jangan dong. Jangan AA. Jangan AA lah, gak enak. Baik, Bebas, saya panggilnya Mas Tirta ya. Mas Tirta ini Pak Kamil, ini adalah salah satu hudam di Sindang Barang yang akademiknya bagus. Dia S2-nya itu berapa kali? Maaf. S2-nya berapa kali? Berapa kali? 2 kali ya? Apa 3 kali? Beneran, serius. S2-nya berapa? 2 kali apa 3 kali? 3 kali. Masya Allah. Boleh disebutkan S3-nya apa aja? S2-nya apa aja? Komputer. Administrasi pembangunan. Jelas. Nah, administrasi pembangunan. Enggak, yang kedua itu sebenarnya double degree aja. Double degree. Terus yang ketiga? Ya itu kedua itu double degree jadi 2 gelar. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Di Sindang Barang tuh oke Pak. Makanya mukanya penuh dengan rumus semua. Ya. Sarjana 3 kali, saya aja sarjana. Ini aja sarjana yang mau sekali belum lulus. Baik Mas Tirta, terima kasih udah datang di podcast kita. Tapi Mas Tirta datang mau ngapain? Gantiin orang kayaknya. Kita masih ngebahas tentang ini Pak, tentang hudam. Nah, sebelumnya saya ke Pak Kamil ya. Mas Tirta, ini kan kita ngebahas tentang hudam. Nah, menurut Mas Tirta sendiri gitu, hudam sebenarnya ini Mas Tirta tuh mau ansor sih Pak. Sudah ansor ya, sudah ansor. Tapi kan sempat menginjak hudam ya. Makanya saya mau tanya gini, waktu pada masa Mas Tirta hudam, apa sih yang Mas Tirta sudah lakukan di jemaat ini gitu? Apa yang sudah Mas, selain tadi akademik tadi ya misalnya. Harusnya Pak Kamil dulu ya. Karena lebih banyak Pak Kamil kali ya. Enggak, kan saya mau tahu yang sudah, kan tadi kita udah pernah ngebahas di episode sebelumnya bahwa hudam itu apa berkorban harta, tahta, nusa, bangsa gitu ya, jiwa raga. Nah, makanya saya mau tahu nih profil
Mas Tirta waktu masa Hudam kan sekarang udah Ansor. Mas Tirta apa sih yang pernah Mas Tirta lakukan di apa? Apa yang sudah dikorbankan? Nah, yang sudah pernah dilakukan pada saat Hudam di jemaat Ahmadiyah ini gitu. Serius bercanda nih? Ya, Oh, serius. terserah Mas Tirta. Mau serius mau bercanda Ya, terserah. kalau yang harus kita lakukan sebagai Hudam kan sebenarnya sudah tertuang di janji Hudam ya, Iya. Pak Kamil ya. Iya. Tapi nih mohon maaf nih Pak Kamil, mungkin kalau jalur saya jalur yang tidak dalam komunitas ideal seperti mungkin Pak Kamil jalankan ya. Semua tingkat kehikmatan bisa dijalankan sesuai dengan ya karena komunitasnya sama. Tapi alhamdulillah nih, saya dapat karunia ingin aktif di dalam Hudam saat itu. Cuman memang ya frekuensinya dari segi waktu memang agak susah. Ya. Makanya waktu itu saya berniat bagaimana bisa mengaktifkan Hudam-Hudam yang memang pada saat itu tidak aktif. Itu dengan jalur yang mungkin tidak sesuai dengan program-program yang ada di pusat. Oke. Tapi tujuannya untuk itu. Dengan hasilnya adalah ini. Ngos. Hasilnya ini. Jadi Saya nggak nyangka. jadi host kita ini diaktifkan orang-orang yang Hudam tidak aktif. Jadi sebenarnya intinya itu. Jadi kalau apa yang harus Hudam lakukan untuk sebagai Hudam itu ada di janji Hudam. Cuman saya cuma punya pendapat Pak Kamil bahwa Ya. kalau keadaannya ideal memang gampang. Dia sudah aktif, lingkungan keluarganya sudah bagus, sudah tertata dengan baik. Itu tinggal bilang ikut ya pengajian, langsung itu sekeluarga. Tapi ada keadaan tidak ideal. Nah sebenarnya itu yang banyak. Kalau dalam suara pemilu itu silent voter. Yang banyak sebenarnya. Yang banyak. Lihatnya dari mana ya? Dari jemaah di masjid kan yang sedikit, yang aktif bisa kebaca itu aja. Iya. Sedangkan yang tidak aktif tuh lebih banyak. Saya dulu merasa penghikmatan saya bagaimana saya bisa mengaktifkan ini. Gitu. Tapi kenapa yang ada di pikiran Mas Tirta bisa mengaktifkan orang, tapi Mas Tirta sendiri tidak aktif? Kenapa Mas Tirta punya pikiran? Bukan berarti. Ini statement. Enggak, kan tadi udah bilang karena enggak ideal kan. Nggak ideal waktunya ya. Posisinya enggak ideal. Bukan salah juga hostnya kalau dia bilang kenapa menjadi Hudam tidak aktif karena sudah ansor. Siapa tahu sekarang aktif. Siapa tahu aktifnya kan di ansor ya Pak Kamil ya. Bagus jawabannya. Ini bagus jawabannya. Tirta Tea. Luar biasa. Betul. Nah, gimana Pak? Iya. Dari jawaban yang kurang bagus. Nah, ini saya Ya, oke. Gimana? saya ingin meng-clearkan ya. Ya. Kadang-kadang persepsi ya terkait dengan aktif itu Ya. itu adalah orang yang menjadi pengurus katakan gitu. Ya kan? Ya, betul. Gitu atau suka ikut kegiatan. Betul. Gitu ya. Mohon maaf bukan menafikan hal itu penting Oke. gitu kan. Baik. Tapi sebetulnya ruh yang sebenarnya dari Hudam itu adalah ketika dia memenuhi janji Hudam itu. Dimanapun dia memenuhi itu, tidak harus kemudian jadi pengurus Hudam atau pengurus jemaat terus kemudian dia dikatakan aktif. Bukan itu, tapi kemudian dia tidak memenuhi janji-janji Hudam. Nah, yang harus dipahami janji Hudam itu ada 3. Ya. Ada 4 unsur lah, ya kan? Unsur pertama kan meyakini ketauhidan ilahi dan meyakini Rasulullah SAW, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengorbankan jiwa raga harta Betul. untuk kepentingan agama, nusa, Dan bangsa gitu ya. kan. Kemudian yang kedua akan bersedia menjaga khilafat. Ya. Kemudian yang ketiga selalu taat. Ya. Gitu kan. Nah, di antara janji ini kan tidak ada janji harus jadi pengurus. Ya. Benar gak? Betul. Gitu. Lah, sekarang iya jadi pengurus, tapi kemudian tidak menjalankan janji Hudam. Ya. Untuk apa? Betul. Gitu. Ya. Nah, jadi yang harus dipahami, yang disebut aktif itu adalah Hudam yang bisa memenuhi janjinya itu. Dan di dalam janjinya itu tidak ada ya untuk jadi pengurus, kan nggak ada, gitu kan? Betul, Nah, kalau jadi aktivis, nah itu betul. Kalau aktivis ya dia berusaha untuk jadi pengurus, gitu kan?
Gitu. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa yang dilakukan Mas Tirta itu adalah sebetulnya pemenuhan terhadap janji hudam. Alhamdulillah. Gitu. Selamat dia Pak. Selamat. Gitu. Cuma ada catatannya. Ya. Gak selamat jadi. Nggak selamat. Apa catatannya? Nah, yang menarik ini, ada satu klausal atau janji yang melekat ya di janji hudam bahwa bersedia gitu kan untuk menjaga khilafat. Ya. Nah, jadi poin kedua itu, aku bersedia menghadapi segala tantangan Ya. untuk tetap berdirinya khilafat Ahmadiyah, Betul. ya kan? Nah, dia harus menjaga supaya khilafat itu berdiri, Ya. supaya khilafat itu tetap teguh. Nah, yang menarik ini sebenarnya Hazrat Hilfatul Masih atau pemimpin Muslim Jemaat Ahmadiyah yang saat ini yang kelima, dibilang menjaga khilafat itu bukan artinya ngejaga huzur sebagai benteng fisik gitu. Misalkan huzur kemana dijaga gitu kan. Menjaga khilafat itu bukan itu. Gitu. Menjaga khilafat itu adalah apa yang Khalifah sampaikan, apa yang Khalifah instruksikan kita laksanakan. Gitu. Jadi melaksanakan instruksi Khalifah. Itu yang dimaksud dengan menjaga khilafat gitu kan. Nah, memang Khalifah itu senantiasa menyampaikan arahan-arahan, instruksi-instruksi kan dalam khutbah huzur. Gitu kan. Nah, di dalam khutbah huzur itu hampir sepenuhnya isinya tarbiyat kan. Gitu ya. Nah, jadi selama seorang hudam itu meskipun dia bukan menjadi pengurus baik di level hudam badan ataupun di amilah di cabang, tapi kemudian dia melaksanakan titah khilafah untuk menjaga tarbiyat dirinya dan keluarganya, maka sesungguhnya dia adalah hudam yang sesungguhnya. Dia adalah hudam yang aktif gitu kan. Nah, biasanya nih kalau pada umumnya nih, sekali lagi pada umumnya, kalau ada seorang hudam yang benar-benar bisa menjaga tarbiyatnya dengan baik, tarbiyat keluarganya dengan baik, biasanya jadi pengurus. Gimana, Mas Tirta? Biasanya, tapi pada umumnya ya, tapi tidak bisa digeneralisir bahwa kemudian yang tidak pengurus itu tarbiyatnya nggak bagus, enggak. Pada umumnya. Betul Pak. Pada umumnya gitu. Makanya nggak apa-apa saya undang ke sini biar sekalian ditarbiatin. Tapi gimana? Udah mulai pusing, mual, panas dingin. Cukup satu narasumber aja kayaknya. Nggak, tapi gini Saya Pak. ada perlu. Tapi begini Pak, menarik nih. Ini juga mungkin Mas Tirta tahu dulu pernah kan di Hudam. Menarik tadi Bapak saya flashback mundur, kita berbicara tentang pengurus. Yes. Gitu kan. Nah, banyak yang saya lihat mungkin Mas Tirta juga bisa menanggapi ya nanti. Biasanya pengurus-pengurus ini kan memang saya nggak tahu apakah ditunjuk itu karena berpotensi atau alasannya saya nggak tahu. Iya. Tapi alasan biasanya itu adalah karunia biasanya. Mubarak, karunia, ya gitu kan. Nah, tapi ketika satu orang itu ditunjuk sebagai pengurus Hudam, ya kan? Lalu dia merasa tidak sanggup menolak, itu boleh nggak Pak sebenarnya? Ya gimana? Maksudnya sah nggak gitu? Atau jadi mengurangi rasa berkhidmatnya atau melanggar dari janji tersebut nggak sih yang tadi ada di poin-poin tersebut? Iya. Iya. Ketika ada seseorang diberikan karunia terus kemudian ditolak gitu kan. Mau handphone nggak? Gitu kan misalkan. Terus Pak Yogi bilang nggak mau. Nah, kira-kira buat orang yang ngasihnya itu, orang yang ngasihnya perasaannya gimana? Pasti. Ya kecewa kan. Kecewa. Gitu. Ya kenapa nih? Kan saya udah ikhlas ngasih, tapi ditolak. Ya. Gitu. Nah kira-kira begitu. Allah Ta'ala itu memberikan karunia kepada seseorang untuk menjadi pengurus. Pengurus itu boleh nolak nggak? Boleh. Itu kan hak. Ya. Gitu kan. Nah tapi bagi orang yang ngasihnya kan tentu dia ada rasa kecewa. Ya. Gitu. Kenapa dia nggak mau? Kehilangan berkat di situ. Ya. Kehilangan keberkatan. Ya. Di sana yang ditolak oleh yang bersangkutan. Padahal Allah Ta'ala kan yang memberikan karunia itu. Masa Allah Ta'ala mau ngasih kita nggak terima kan gitu. Jadi Mas Tirta lain kali jangan nolak lagi ya.
Kalau memang ditunjuk jadi pengurus, baik di Ansor maupun di kemarin. Gimana Mas Tirta tanggapan dari Pak Kamil? Ada yang mau ditanyain nggak ke Pak Kamil? Alhamdulillah kepake juga. Kalau ngomong. Coba Enggak silakan. dari tadi. Makanya nggak mesti saya suruh sebenarnya Kan kalau saya figuran aja ini. nggak mesti saya suruh kalau emang mau langsung tanya silakan. Ya, jadi nggak ini masalah. pintar nih host tuh langsung ngasih 2 pertanyaan Iya. dalam diskusi langsung. Iya. Kalau saya segala sesuatu karena mungkin ya Pak, maaf, karena segala sesuatu saya selalu berdasarkan based on-nya literasinya apa dan segala macam. Iya. Kalau saya lihat dari pertanyaan aja ini termasuk sebenarnya levelnya nggak masuk ke saya gitu. Usaha luar biasa. Karena penghikmatan. Karena sebenarnya di bawah penghikmatan itu masih ada lagi yang disebut pengorbanan. Karena kalau orang berhikmat pasti berkorban itu udah pasti. Ya. Nah seperti Pak Kamil ini saya sudah dengar nih penghikmatan beliau ketika ikut istima di lupa saya daerah Jawa Timur di Wonosobo kalau nggak salah. Beliau bercerita dari mulai candah bayar berapa ya, mengisi waktu itu acara itu. Dari situ saya udah tahu memang levelnya ini memang untuk materi ini memang Pak Kamil gitu. Makanya ini karena peran pengganti ya. Sebenarnya agak berat. Bukan pernah Tapi saya mau kasih maksudnya kasih literasi sedikit. Mohon maaf kalau saya agak cuek ini hostnya. Soalnya harus sistematis, masif dan terstruktur. Jadi di bawah penghikmatan itu sebenarnya adalah pengorbanan. Nah, kalau saya tadi karena berdekatannya dengan lingkungan-lingkungan yang tidak ideal termasuk host kita ini, maka saya selalu tidak memposisikan tadi yang seperti Pak Kamil. Tapi tidak salah yang Pak Kamil tadi bilang stepnya tes seperti itu istilahnya satset ya. Bukan capres nih. Itu nggak salah, itu benar karena setiap ada arahan dari huzur pasti yang harus dilakukan adalah laksanakan, ya kan. Tapi di dakwah itu kan kalau dalam sebuah kenapa sih ada penelitian? Karena ada gap antara yang seharusnya dan existing yang terjadi. Betul. Di lapangan. Ditemulah gap. Gap itu adalah jadi sumber-sumber teman-teman ini buat skripsi, buat tesis, buat disertasi dan apapun artikel ilmiah, jurnal karena ada gap. Kalau tidak ada gap di sini tidak perlu ada penelitian di dunia ini. Betul. Nah, yang tadi diingin oleh Pak Kamil, oleh jemaat, oleh bahkan ya seluruh pengurus yang ada di sini dengan existing itu kan berbeda. Ya. Kondisi di lapangan. Nah, gap ini, saya masuk ke situ. Saya waktu itu masuk ke sini. Saya lanjut yang nomor 2 makanya. Makanya ketika itu saya mengumpulkan mudah-mudahan yang kurang aktif dan tidak aktif dalam sebuah komunitas santai. Komunitas yang penting yang ngumpul hudam. Yang diomongin belum tentu jemaat. Belum tentu jemaat bisa banyak hal, bisa ngalur ngidul, tapi yang penting ngumpul hudam dulu. Pelan-pelan itu dulu. Dari mulai pelan-pelan itu dulu baru mulai. Karena di dalam perkumpulan itu ada orang PB, ada orang pengurus, ikut. Akhirnya muncullah unek-unek mereka selama ini kepada pengurus. Dalam sesi non formal, bukan formal. Nah, akhirnya ditantang lah. Ya kalau mau bagus, masuk dong. Nah, contohnya adik kita ini, ada saya. Ada di kakak soalnya berarti ada saya. Adik saya ini. Oh, ini nggak tahu. Enggak. Oh, bukan. Maaf, berarti saya kelepas. Harusnya juga Anda jangan bilang saya Anda. Sudah tidak apa-apa. Karena fakta. Kan ada di pertanyaan nomor 5 kalau ada pertanyaan fakta kan disampaikan. Ceritanya bagus tadi. Terus Ini termasuk yang jauh lebih daripada tidak ideal. Host kita ini diserang alhamdulillah. balik nih. Nah, Saya diserang balik. untungnya kuliah gitu. Bisa nyerang balik. Terus Jadi ini lebih tidak ideal, Pak. Iya. Justru karena saya sudah mengumpulkan hudam-hudam yang tidak aktif tapi ya mau berkumpul, adik saya ini nggak mau. Karena bicaranya apaan pasti nggak nyambung. Itu kerjanya bolak-balik ke Bandung. Ke Bandung, Pak. Ya tau lah dunia Bandung ya. Ya, tahu dunia Bandung. Sampai pada akhirnya mau saya ajak. Akhirnya dengan singkat cerita mau saya ajak dalam kurun waktu contoh yang lain sih. dalam kurun waktu 2021 Pak, bayangin. Sampai sekarang 2024 ya. 24. Ya aktifnya 2001 sampai sekarang jadi kait. Masya Allah. Siapa? Dan itu tidak pernah diduduki jabatan oleh kakak Keluarganya. Pasti itu keluarganya. semua ini. Luar Nah, biasa. maksud saya di sini gap ini biar terserap oleh Pak Kamil yang sudah ada di tingkat Betul. PB. Betul, Bahwa betul. sangat wajar ketika segala program yang ada di pusat itu memang program ini harus laksanakan benar. Tapi ada hal-hal ini gap sebenarnya yang tidak terdeteksi dan mungkin tidak terpegang karena ya misalnya harus diaktifkan sholat tahajud. Ya, terus
yang datang orang-orang yang tidak pernah dikenal, Hmm. tidak pernah nongkrong bareng tanda Ya, kutip ya, maaf. betul. Dari segi negatif ataupun positif, mana mau. Sedangkan sekarang kalau diajak sholat tahajud bersama, cukup 2 orang yang teriak. Kang Yogi sama Akiki, Gitu. insya Allah kumpul itu. Kumpul ya. Sebagai contoh acara kemarin saya tidak di tempat karena ada acara. Sanata. Bukan, acara yang Pak Isa sebagai. Oh itu udah connect. Ya udah Udah connect. connect. Itu Iya. luar biasa. Banyak yang hadir. Bisa dicek di Di Ciherang, sini ya, tuh bisa dicek fotonya. Ciherang Oh, di nggak usah ngomong Bogor. gitu. Oh ya. Ini editing. Atau nggak selama Sindang Barang ada, itu kayaknya udah paling banyak. Masya Allah. Ya. Di mana? Di masjid. Di Sindang Barang. Di sini. Ya. Keren. Jadi bahkan waktu Pak Dili sebagai mubalik wilayah ini ya sangat disayangkan beliau pindah tapi kan karena tugas. Tapi pengganti sekarang bagus juga. Ya, maksudnya beliau pengen lama di sini karena merasa sudah ada chemistry dengan Hudam. Masya Allah. Dan alhamdulillah juga pendekatannya. Jadi Kang Yogi ini kan orang broadcasting ya. Alhamdulillah broadcastingnya dulu lebih ditekankan ke duniawi. Sekarang alhamdulillah. Nah inilah, nah maksudnya mengarah ke sininya itu kan memang tidak bisa dengan cara tadi Pak Kamil. Langsung harus kerjakan, laksanakan. Betul. Kalau sudah ideal Pak. Ideal imannya maksudnya. Kalau yang belum ideal ya harus ada orang yang di luar dari pengurus yang mungkin bekerja seperti itu. Ya alhamdulillah kalau ditanya, nah ini jawaban nih ke penerusnya. Kalau sekarang pemilihan kenapa ditolak? Tapi sekarang misalnya pemilihan nih, tapi yang dipilih orang-orang yang sama-sama nongkrong di warkop pasti diterima karena apa? Dukung ya, dukung. Sekarang pemilihan, besok ada pemilihan ya. Yang dipilih salah satu orang-orang di warkop. Maksudnya komunitas yang dulu ngumpul. Salah satu alumninya gitu. Bukan alumni, masih aktif. Pasti tidak akan terjadi penolakan ini. Pasti akan terjadi. Kenapa penolakan terjadi waktu zaman saya? Karena ya siapa sih yang mau ngajari saya? Saya nggak kenal dengan mereka gitu. Mungkin kalau untuk tingkat Hudam, kalau tingkat Ansor mungkin nggak perlu ya, karena kedewasaannya berbeda. Tapi kalau tingkat Hudam pasti sekarang, kalau sekarang di Sindang Barang saya yakin nggak ditolak. Amin. Baik. Mas Tirta minum dulu dong. Saya puasa. Udah buka kita. Ini puasa beneran saya. Saya ganti puasa ini. Ya, baik Pak Kamil, itu tadi sekilas memang apa ya namanya? Sejarah dari Sindang Barang, Pak. Memang saya tidak pungkiri di Sindang Barang ini bermunculan pengurus-pengurus dari tempat-tempat yang non formal gitu. Memang karena tadi sudah dibuka, ya saya adalah kait majelis Sindang Barang. Tadi saya tidak mau buka sebenarnya. Nah, memang banyak pengurus-pengurus yang muncul dari sana. Bahkan boleh dibilang 95% atau 90% semuanya bermunculan dari tempat non formal ini. Nah, memang itu kita terus yang tadi memang sebelumnya kita pernah bahas bahwa ya memang Hudam itu harus punya magnet dan bergaul di luar. Nah, itu yang memang kenapa saya setuju dengan statement itu juga saya terapkan di dalam sini. Harus regenerasi, kaderisasi gitu. Kalian juga jangan gaptek gitu. Kalian juga harus tahu dunia luar gitu. Nanti bisa dikombin dengan apa keadaan yang ada di organisasi kita. Baik, Mas Tirta, panjang sekali tadi ceritanya, terbuka. Mau kalah tuh saya sama Pak Kamil. Ya. Sekarang kita saatnya games. Waktunya games, Pak. Siap. Jadi karena Mas Tirta tadi udah panjang lebar, Mas Tirta harus mandu games kita. Mas Tirta cuma bilang gini, Tajong. Tanya jawab dong. Gitu ya. Oke, silakan Mas Tirta. Tajong. Tanya jawab dong. Bagus cuma sekali. Dan langsung autopilot. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan Mas Tirta dan Pak Kamil yang kita rangkum dari pertanyaan-pertanyaan Solim, Pak. Namanya Sobat Muslim. Oh iya, Solim. Nah, yang kita rangkum Solim. dari komentar YouTube dan komentar Instagram ya. Oke. Mas Tirta, saya mau tanya. Jangan main handphone dulu. Kenapa saya dulu ya? Enggak, ini saya mau tanya. Oh iya. Pilih ini atau duit 2 juta? Ya duit lah. Gimiknya cuma gitu doang. yang saya punya. Ya duit lah. Jangan pura-pura aja. Oh ini. Ya ini. Nanti dikat ya yang tadi 2 jutanya ya. Panjang nih pertanyaan. Iya nih. Curhat juga lain nanya. Pemenangnya adalah Pak Kamil, Pak. Selamat, Pak. Wah, ini susah. Gimik lagi tuh. Aduh, susah jadi gimik sumpah. Nah, ini adalah pertanyaan yang dari Sobat Muslim, Pak. Jadi pertanyaannya adalah, nanti Mas Tirta boleh menanggapi juga ya. Bagaimana cara menaikkan gairah berkhidmat
untuk Hudam yang baru, Pak. Berarti MB ya. Hudam yang baru tuh maksudnya MB ya. MB atau dari LG ke aktif atau Atfal. atau MB ya atau MB. Atfal Dari juga LG bisa. dari dulunya dia nggak pernah aktif jadi aktif atau MB yang baru ini. Khususnya Hudam yang minim tarbiyat. Jadi bagaimana cara menaikkan gairah berkhidmat untuk Hudam yang baru, khususnya Hudam yang minim tarbiyat. Silakan Pak. Oke. Karena saya nggak bisa jawab pasti. Ya, jadi sebetulnya ya sama seperti yang disampaikan Mas Tirta ya. Mas Tirta kan sebetulnya menjadi jembatan ya antara gap ya ideal dan dengan tidak ideal ya gitu. Nah, jadi kalau kita kembali flashback apa yang disampaikan Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis, pemimpin Muslim Ahmadiyah tertinggi itu, bahwa tujuan dibentuknya Ahmadiyah ini adalah sebenarnya untuk menghilangkan gap antara Allah Ta'ala dan hambanya, gitu kan. Dan di saat yang bersamaan itu menegakkan cinta di antara keduanya, gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Mas Tirta ini kan menghilangkan gap itu dengan caranya yang sesuai dengan orang yang akan ditarget untuk dekat dengan jemaat. Nah, ini juga sama. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, nah itu ada buku yang sangat terkenal sekali yang ditulis oleh Dale Carnegie, mungkin apa Dale Carnegie. Dale Carnegie. Ya, Dale Carnegie. How to Influence the People. Oke, sobat muslim. Nah, Ada di sini ya. ada tuh. Dale Carnegie itu sangat terkenal sekali. Carnegie, bos. Editing udah garuk-garuk kepala. Terus, Pak, jadi gimana kan kita dalam konteks mau mempengaruhi seseorang itu kan untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan kita. Itu kita harus tahu apa sih sebenarnya hobinya dia, needs-nya dia, gitu kan, kebutuhannya dia, lingkungannya dia. Kita harus tahu. Nah, supaya kita bisa tahu kan tentu kita harus betul-betul mengenalnya. Jadi nomor satu, ketika seseorang pengurus ingin kembali mengaktifkan yang LG atau yang baru aktif supaya tetap terus konsisten aktif, nomor satu apa? Kenali. pendekatannya secara personal. Secara personal. Saya punya cerita menarik. Jadi waktu saya waktu itu jadi naib sadr ya, belum jadi sadr. Waktu itu sadrnya Pak Zaki. Kita ketemu, diundang, ada utusan huzur yang datang ke Indonesia, bertemu dengan pengurus pusat pemuda Ahmadiyah. Jadi waktu itu saya duduk bersampingan dengan Pak Sadr, waktu itu Pak Zaki dan utusan tersebut. Wah, jadi waktu itu kita tanya ke utusan huzur itu, bagaimana apabila ada gitu kan seseorang yang terdaftar atau terdata gitu kan sebagai anggota Ahmadi, tapi yang bersangkutan itu tidak pernah bayar canda, tidak pernah aktif ikut kegiatan gitu, tapi orangnya ada. Boleh nggak data itu dipindahkan dulu gitu kan, dipindahkan ke satu master data sehingga data yang ada di jemaat lokal itu clear gitu kan. Oh, utusan huzur tegas tidak boleh. Jangan sekali-kali berpikir untuk memisahkan dia gitu. Persuasif itu pendekatan personal gitu. Jadi harus mengenal dia. Gitu. Jadi caranya. Yang saya rangkum dari penjelasan Pak Kamil, baik ada hudam yang memang pada dasarnya kurang tarbiyat, itu jangan kita jauhi. Jangan. Terus aja kita deketin. Harus dideketin. Terus aja kita deketin. Bagaimanapun caranya gitu. Bagaimanapun caranya. Jadi makanya rumusnya adalah bukan mereka yang mendalami kita, tapi kita yang mendalami mereka. Apapun itu kesukaan mereka, kehidupan mereka, bagaimana hobinya, apa seperti lingkungannya. Apa. Jadi salah kalau mereka yang harus mengikuti kita. Iya, gitu, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Baik, Mas Tirta pusing ya. Jadi gini, Mas Tirta, ini terakhir nih, Mas Tirta, ini kita ada buku bagus, mudah-mudahan Mas Tirta dan Sobat Muslim juga bisa baca. Ini adalah buku Batrahnu, Seruan Keimanan yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini
Di dalamnya tertulis bahwa orang-orang yang secara tulus mengikuti ajarannya akan diselamatkan secara menakjubkan dari serangan hebat pandemi saat itu. Nah, saya jelasin sedikit nih. Sebenarnya sih nggak jago-jago amat karena tadi Pak Kamil sudah jelasin ya. Jadi saya agak paham. Yang dimaksud Bahtera, Pak nanti klarifikasi kalau salah ya. Saya juga mau mencoba Pak. Siap. Ya kan? Yang dijelasin Bahtera Anu ini mungkin selama ini yang kita tahu Bahtera Anu itu menyelamatkan umat manusia, hewan-hewan pada saat pandemi banjir waktu itu melanda ya gitu. Tapi yang dijelaskan di buku ini berbeda. Kalau di buku ini adalah, nah saya lupa tuh Pak penjelasannya kalau yang Ahmadiyah itu gimana Pak kalau sebenarnya yang di buku ini Pak Bahtera Anu ini? Ya, ini sebetulnya buku ini berisikan tentang ajaran-ajaran, Ya. petunjuk-petunjuk gitu kan, yang disampaikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, supaya kita terselamatkan dari bahaya-bahaya fitnah Dajjal di akhir zaman, bahaya-bahaya kemudaratan-kemudaratan ya, hal-hal yang buruk di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa keburukan atau peperangan antara kebatilan gitu kan dan kebaikan di akhir zaman itu lebih dahsyat dampaknya ketimbang peperangan fisik. Nah, di sini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menyampaikan petunjuk-petunjuk supaya kita terselamatkan. Ya, gitu. Nanti baca bukunya Mas Tirta jangan merengut terus dong. Itu bacaan saya waktu kelas 3 SMP itu. Oh, insyaallah. Berarti Mas Tirta udah baca? Gak semua. Tapi udah baca. Tapi mau kasih sedikit gambaran ya. 1 menit ya. Nggak bisa. Kreatifnya udah begini mulu. Jadi gini, saya ada sisi lain kalau ada orang bertanya mengapa Hadrat Masih Maud itu nabi. Ya, ada banyak hal ya selain mujizat yang umum kita terapkan. Dulu saya suka musik. Saya suka beli, ada tuh puisi-puisi terkenal yang sampai dianggap nabi Pak Kamil. Syair-syairnya sering dipakai oleh Filosof. Dewa 19. Oh, Karena dianggapnya itu memang bahasa-bahasa nabi. Bahasanya nggak mungkin dibuat oleh manusia. Nah ketika baca buku ini, hampir beberapa liriknya saya pengen jadiin lagu. Gitu. Nah tapi di situ loh intinya. Maksudnya saya menemukan titik bahwa apalagi menjelang akademik yang saya ambil selama ini kan pasti mau tidak mau saya baca buku ya. Iya. Tidak mungkin sekelas manusia menulis kata-kata seperti itu. itu. Makalah disitulah kita kadang-kadang muncul, mengapa ini disebut nabi? Karena ini kata-kata bukan seorang manusia biasa. Gitu. Saya baru pahamnya sekarang. Ya. Di buku itu pernah saya baca kelas 3 SMP waktu itu. Cuman bab berapanya saya lupa. Tapi disitulah kata-katanya yang saya anggap bahwa sampai pas sekarang ini baru saya memastikan bahwa inilah mungkin yang nabi ya memang salah satunya kekuatan di sini karena bahasa-bahasa ini tidak mungkin dituntun secara ide alamiah manusia gitu. Baik, tolong kreatif jangan ngobrol sendiri aja ya. Nah itu tuh kalau misalnya kurang kalau penasaran sama tadi yang dijelasin Pak Kamil sama Mas Tirta di buku itu ada linknya di bawah ini bisa dibaca tuh nanti ya karena bukunya bagus banget nanti. Bisa langsung diklik kan linknya. Kenapa sih ketawa-tawa? Ada apa dengan saya? Mana itu bukan. Oh dari tadi ributin itu yang di belakang. Itu adalah Naib dari Bekasi. Jauh-jauh ke Sinang Barang nonton podcast kita. Disangka bintang tamu. Bukan. Itu Naib Bekasi dia pengen lihat. Jadi pengen dia terapkan juga di Bekasi supaya sama kan Hudam itu penopang organisasi Jemaat Ahmad. Itu bukan pemubalik, itu udah balik kayaknya. Baik, begitu sobat. Baik, itu aja sobat. Terima kasih Pak Kamil sudah sama-sama di episode yang terima kasih. Ini Mas Tirta, terima kasih. Gak cium tangan nih. Baik, sobat Muslim, jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube-nya Ahmadiyah, program Solusi Muslim yang menemani kalian di bulan Ramadan setiap harinya. Jangan lupa juga ketik di kolom komentar kalau pertanyaan-pertanyaannya atau apa-apa yang ingin ditanyakan di IG di kolom komentar IG ya. IG-nya apa? ahmadiyah.id atau bisa silakan DM. WhatsApp-nya nggak ada? Belum ada gitu. Sama di komentar YouTube apa yang tadi kita bahas sama bukunya juga mau dibahas juga. Nanti kita bisa undang lagi Pak Kamil kalau ada makanannya maksudnya. Ya.
Ya, nggak lupa juga ya sekali lagi ya. Surat undangan terbuka. Assalamualaikum Pak Saudara Hudam. Mudah-mudahan bisa hadir di kita untuk mengisi podcast kita yang kecil ini. Baik, Sobat Muslim. Itu adalah topik kita kali ini. Sekali lagi Pak Kamil terima kasih. Mas Tita terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Baik Sobat Muslim semua. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.